kita melihat adanya aliran sungai di sebelah kiri kita itu ya kawan-kawanku. Oleh janda-janda desa, gadis-gadis desa, sungai ini juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk atau bukan kita belum tahu secara pasti ya. Namun kalau dilihat dari desainnya atau bentuknya itu rumah ya yang di atas itu ya, dan itu menyendiri ada di bawah pepohonan di antara lebatnya hutan itu ya. Maka warga sudah mulai bertolak ya, pulang ya maksud saya, pulang dari perkebunan mereka. Ini ada warga yang membawa pakan ternak. Besar teman-teman. Bilik bulat besar hitam ya. Ini telonya sendiri mbak. Iya. Sawah apa Kebun nih. kebon? Ini kanune niku napa namine mriki niki? Julukannya. Kok iso kedung lembu? Lah nggih. Nah, mungkin saya ceritakan seperti lembu kedung. Kisahnya bisa dinamakan kampung gedung lumbu berbeda. Kan lurung bukan jalan. Oh, Iki lurung rono terus jalannya sikil ke metu kono sebelah kono. di pinggiran aliran sungai. Nah, kebun. Terus Bangunan ini ada apa? Tumpukan kayu atau yang kayu-kayu bakar yang sudah diikat atau dibongkok dan disandarkan itu menandakan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawanku di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Nah kawan-kawan semuanya dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya dalam perjalanan akan menuju ke salah satu sebuah perkampungan di salah satu desa terpencil yang ada di pedalaman Jawa Tengah. Ya, Kampung Kedung Lumbu, di mana kampung ini terletak ada di wilayah timur Kabupaten Semarang ya. Rumah-rumah klasik, rumah tua juga masih menghiasi, mendominasi perkampungan ini. Lalu seperti apa kondisi dalam dari kampung itu dan bagaimana aktivitas warganya, aktivitas kehidupan warganya? Daripada kawan-kawanku penasaran, ikuti terus perjalanan kami, petualangan kami. Kita let's go. Nah, di tengah-tengah perjalanan, dalam perjalanan kita melihat adanya aliran sungai di sebelah kiri kita itu ya kawan-kawanku. Kita berada di titik yang paling aman ini karena berada di atas dan juga agak jauh. Kita lihat jalan menuju ke kampung itu ada jalan setapak seperti ini, dan di sini ada pertigaan kawan-kawanku ya. Nah, ini merupakan jalan warga kampung Kedung Lumbu ini menuju ke sungai untuk melakukan aktivitas ataupun ke perkebunan mereka ya, ladang mereka ataupun persawahan mereka. Nah, kita akan melintas ini ya kampung ya. Nah, itu di sana sudah bisa kita lihat adanya rumah-rumah warga dari kampung Kedung Lumbu ini ya. Masya Allah, ini merupakan pemandangan yang sangat menarik kali ya kawan-kawan, karena dimana kampung ini benar-benar terletak ada di antara lebatnya pepohonan hutan bambu ini dan juga tak asing lagi ya pepohonan jati yang cukup besar-besar dan jumlahnya cukup banyak ya kawan-kawanku ya.
ada salah satu bangunan samar-samar, bisa kita lihat ya kawan-kawan ya, itu bangunan menyerupai rumah, tapi apakah itu rumah atau bukan kita belum tahu secara pasti ya. Namun kalau dilihat dari desainnya atau bentuknya itu seperti rumah ya yang di atas itu ya, dan itu menyendiri ada di bawah pepohonan di antara lebatnya hutan itu ya, kawan-kawan ya, itu ya. Jadi seperti inilah penampakan tepian kampung Kedung Lumbu ini. Lalu seperti apa kondisi dalam dari kampung ini ya? Tentunya ini membuat kita semakin penasaran ya kawan-kawan ya. Atau kita mendekat terlebih dahulu nih kawan-kawan untuk melihat secara langsung apakah itu bangunan rumah yang masih dihuni oleh warga ataupun hanya bangunan apa gitu ya kawan-kawan. Nah, kita akan mendekat ya untuk melihat secara langsung dari jarak dekat dan memastikan apakah ini bangunan rumah atau hanya ini gudang atau apa gitu ya, terus jenisnya ya. Kita lihat ini papan-papan kayu dijadikan sebagai dinding oleh warga kampung ini ya. Subhanallah. Dan itu di sana ada teman kita juga sedang mengeksplor kondisi tepian dari kampung Kedung Lumbu ini juga ya. Nah, papan-papan yang sudah mulai berubah warna dan bentuk ini mencerminkan usia yang sudah tidak lagi muda ya kawan-kawan tentunya ya. Nih sudah mulai terkikis oleh rayap ya, Masya Allah. Ini tampaknya ini dulunya adalah sebuah hunian kawan-kawan, namun saat ini sudah dialihfungsikan sebagai gudang atau apa itu ya, tempat untuk menyimpan benda-benda atau peralatan-peralatan pertanian sepertinya itu di dalam itu kawan-kawan. Nah, di sebelah selatan maksud saya dari kampung ini adalah hutan yang cukup lebat kawan-kawan. Nah, dan juga perkebunan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ekor kambing yang ditambatkan ya di sini untuk memakan rerumputan yang ada di kebun kosong ini ya. Jadi ini memang tidak tanami ya, sengaja dibiarkan kosong, tidak ditanami nih kawan-kawan ya. Kebun ini itu ada 3 ekor kambing domba ya, jenis domba yang ditambatkan di sini ya. Dan tampaknya ini adalah dulunya sebuah lapangan ya kawan-kawan, lapangan voli. Kalau kita lihat di situ ada tiang net, ada 2 tiang net ya, berarti itu adalah sebuah lapangan ya kawan-kawan. Nah, lalu seperti apa ya jika kondisi luarnya pun sudah menakjubkan seperti ini, lalu seperti apa kondisi dalamnya nanti, dan kemudian juga bagaimana aktivitas warganya, tentu akan sangat seru sekali dan patut untuk kita simak ya kawan-kawan. Ini subhanallah kawan-kawan ya. Di belakang ini terdapat sebuah bangunan lagi yang mana di
bangunan ini ada apa, tumpukan kayu atau yang kayu-kayu bakar yang sudah diikat atau dibongkok dan disandarkan itu menandakan bahwasanya warga kampung Kedung Lumbu ini berarti masih memasak dengan menggunakan terungku atau pawon ya kawan-kawan. Kita lihat ini adanya apa, ikatan-ikatan kayu yang sudah disandarkan dan disimpan di sini ya. Tentu ini kayu-kayu yang dijadikan stok oleh warga kampung Kedung Lumbu ini, karena ini sudah mulai musim penghujan kawan-kawan, sudah mulai musim penghujan. Jadi memang untuk memasak, yang masih memasak menggunakan kayu memang harus menyediakan stok seperti itu kawan-kawan. Kalau musim penghujan itu kayu akan basah, lembab dan sulit untuk ini menyala ya kalau dibuat masak. Ini seperti ini kondisi belakang dari rumahnya, Masya Allah. Subhanallah. Dan jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya nih, yang ini berdekatan ya. Di situ adanya gang ya, ada gang ya, hanya jarak 1,5 meter pun tidak ada itu tepatnya kawan-kawan ya. Tidak ada 1,5 meter ya. Kondisi dinding-dinding papan kayu yang mulai tampak usang ini menandakan bahwasanya usia dari rumah warga kampung Kedung Lumbu ini berarti sudah tua-tua ya, era-era 60-an 70-an ya kawan-kawanku ya. Nah, semoga saja dengan adanya tayangan ini dapat dijadikan sebagai pengobat rindu ya untuk kawan-kawanku yang dulu mungkin pernah tinggal atau singgah di perkampungan dengan kondisi keadaan dan nuansa seperti ini. Nah, bermain di halaman rumah ya saat masa-masa era 80-an dulu, rumah-rumah seperti ini masih banyak sekali kita temukan ya. Namun saat ini hanya di kampung-kampung atau di desa-desa tertentu saja kawan-kawan, tidak di semua tempat ada. Untuk itu ini merupakan sebuah kesempatan untuk kami untuk melakukan eksplorasi dan mendokumentasikan atau mengabadikan ya momen ini ya kawan-kawan ya. Baik kawan-kawanku, kita lanjutkan ya perjalanan kita, eksplorasi kita. Kita akan langsung ke dalam dari perkampungan ini ya, melihat aktivitas warganya di sana, dan semoga saja kita dapat menjumpai salah satu warga ya yang nanti kita akan menggali informasi mengenai sejarah dari kampung Kedung Lumbu ini ya kawan-kawanku ya. Nah, kita akan melewati gang ini kawan-kawanku ya. Amit. Nah, kita sudah ada di dalam dari kampung ini ya kawan-kawan, dan memang betul dari sini kita bisa lihat rumah-rumah warga yang masih bernuansa zaman dulu era 80-an ya. Rumah-rumah kayu, rumah klasik berbahan material dari kayu masih banyak kita jumpai di sini ya kawan-kawan ya. Bah.
Nah, begitu nyaman, asri, damai ya kawan-kawan ya. Di sini apa namanya, cukup segar sekali udaranya, banyaknya pepohonan dan juga ditambah dengan gemericik air, suara gemericik air sungai yang ada di sebelah barat dari kampung ini ya. Itu bak irama yang membuat serasa asri, nyaman, damai kawan-kawan ya. Nih, dihiasi dengan adanya bunga apa ini? Bunga apa ini kawan-kawan? Warnanya sangat cerah sekali ya. Bunga kertas. Oh iya, bunga ini. Nah, kita mengunjungi salah satu warga ya yang sedang produksi tempe kawan-kawan. Betul sing emang Mbak. Di anu piye Mbak? Betul piye Mbak? Napa namung segede mawon? 3 kilo. Biasanya pun dijual teh putih Mbak. Oh gitu balikan mawon. Aduh kok Pak Dede. Nggih. Niki Mbak badhe ningali suasana weteng desa ngoten nggih. Niki nembe napa Mbak? Apane? Niki bungkus tempe nggih, dele nggih. Lah enggak kebetulan. Oh, nggih. Nangke niku berarti jadi tempe gendokan niku nggih. Gitu. Nah, niki pinten Mbah per gendok niku Mbah? 1000 namun. 1000. Oh, 1000 mawon. Tempe yang masih berbungkus daun teman-teman. Sangat tradisional ya. Dan ramah lingkungan tentunya. Karena dibungkus menggunakan daun Jati pisang dan jati. Jadi betul Oleh daun pisang nggih Mbah nggih. Nggih Mbah, dipun lajeng nggih Mbah. Matur suwun nggih wektale. Salah satu Nah, ada di sini. Kalau takok Mas Arif.